Ya, baik. Kita akan lanjut dengan materi. Jadi hari ini kita masih belajar tentang kemonotonan fungsi. Jadi kalau bicara kemonotonan fungsi berarti bicara fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada hari Senin kita sudah belajar teori bagaimana itu kemonotonan fungsi. Dan Bapak mau ringkaskan seperti ini, ya. Jadi jika f aksen x lebih dari 0, maka fx adalah fungsi naik. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0, maka fx adalah fungsi turun. Ini kan turang pelajari lokal toh. Jadi fungsi naik dan fungsi turun itu dapat dilihat pada turunan pertama. Jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi itu adalah fungsi naik pada interval tertentu. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fx adalah fungsi turun juga pada interval tertentu. Nah, itu orang sudah pelajari. Sekarang untuk lebih memahami tentang kemonotonan fungsi ini, maka perlu ada. Nah, sekarang soal apa yang saya ambil ini, ya. Masih contoh ini. Kemarin sudah ada contoh, tapi ini masih contoh lagi. Contoh 2. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fx sama dengan, makanya turunan apa? Turunan adalah cos apa? 2x kali 2. Jadi turunan dari sin 2x adalah cos 2x kali turunan dari 2x adalah 2. Jadi 2 cosinus 2x. Ini turunan ya. Ini turunan. Ya, sekarang nantinya sebentar kan kita akan menjadi interval. Jadi interval itu dia punya batas adalah f aksen x sama dengan 0. Sekarang yang orang mau cari dulu dia punya batas-batas itu. Batas-batas. Nah, untuk menentukan dia punya batas, orang harus tentukan f aksen x sama dengan 0. Atau pembuat f aksen x sama dengan 0 itu adalah x sama dengan berapa? Tentukan. Ini soal kedua ya. Tentukan pembuat f aksen x sama dengan 0. Jadi pembuat f aksen x sama dengan 0 artinya nilai x berapa sampai f aksen x sama dengan 0. Maka orang harus menuliskan ini, ya, harus tuliskan 2 cos 2x ini harus sama dengan 0. Ya. Ya, jadi yang sudah kita peroleh tadi, pembuat nolnya adalah jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Nilai x berapa yang menyebabkan 2 cos 2x ini sama dengan 0?
Ingat, ini 2 cos 2x ini adalah turunan pertama ya, f aksen. Ini kalau kita sederhanakan, keduanya dibagi 2, kita peroleh cosinus 2x sama dengan 0. Jadi cos 2 cos 2x bagi 2 hasilnya ini, 0 bagi 2 hasilnya tetap 0. Bisa kita tulis cosinus 2x sama dengan berapa? Cosinus berapa yang lain? Cosinus 90 derajat. Dalam satuan radian dia sama pi per 2. Nah, untuk bentuk ini maka kita akan dapatkan seperti ini ya. 2x sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi. Nah, kemudian yang kedua 2x sama dengan min pi per 2 tambah k kali 2pi. Seperti ini. Sederhanakan dulu. X sama dengan, jadi ini dibagi 2, ini juga bagi 2. Jadi berarti jadi pi per 4. Pi per 2 bagi 2, pi per 4 toh? K kali 2pi bagi 2, jadi K kali pi. Bagi juga dengan ini. X sama dengan min pi per 4 tambah K kali pi. Sampai sini, boleh paham itu? Ini sesuai dengan rumus. Sekarang tinggal mengganti. Untuk K sama dengan 0. Maka kita dapati ini ganti dengan 0. Maka kita dapati X sama dengan pi per 4. Begitu juga dengan ini. X sama dengan min pi per 4. Kalau pi per 4 dia termasuk pada himpunan tadi penyelesaian. Karena dia punya selang dari 0 sampai pi. Kalau pi per 4 masuk, tapi min pi per 4 enggak masuk. Ya. Berikut. Untuk K sama dengan 1. Maka kita dapati X sama dengan pi per 4 tambah pi. Ini pi per 4 tambah pi. Pi itu sama dengan ampa per ampa pi. Ampa per ampa pi. Jadi 1 per ampa pi tambah ampa per ampa pi. 5 per 4 pi. Boleh? X sama dengan 5 per 4 pi. Atau 5 pi per 4. Ya sama ya. Boleh toh pahami? Menuliskan ini. Kalau pi per 4 dia kan sama saja dengan 1 per 4 pi. 5 per 4 5 pi per 4 sama dengan 5 per 4 pi. Gitu. Dan yang satunya jadi X sama dengan min pi per 4 tambah pi sama dengan 3 per 4 pi ya. 3 per 4 pi. Ini 3 per 4 pi. Boleh seperti ini. Jadi 5 per 4 pi sudah dia melewati batas. Jadi 5 per 4 pi sudah melewati batas pi. Karena 5 per 4 kan so 1 1/4 pi. Kalau pi cuma 1 pi. Kalau 5 per 4 pi so 1/4 pi. So lewat. Tapi 3 per 4 itu masih pada interval 0 sampai pi. Kalau kita ambil K sama dengan 2, so malah lebih jauh punya memenuhi. Ya, pernah memenuhi. Jadi cukup saja sampai sini. Dia punya. Jadi ini orang dapatkan pembuat sampai f aksen X sama dengan 0 adalah ini. X sama dengan pi per 4 dan X sama dengan 3 per 4 pi.
Ya. Jadi X sama dengan 1/4 pi dan X sama dengan 3/4 pi. Ya, sekarang pengujian. Nah, itu f aksen X yang lebih dari 0 maupun f aksen X kurang dari 0. Jadi pengujian ya, pengujian f aksen X. Nah, bagaimana kita menguji? Kita harus buat garis bilangan, ya, garis bilangan sini. Atau apa dulu? Chat dulu dari semua pindah surat pengujian semua apa? Masih kurang sedikit di tampak ini. Atau sambil menjelaskan betul ya. Jadi pengujian, Bapak buat sekarang garis bilangan. Garis bilangan. Ini sampai sini sesuai dengan soal tadi itu 0, dia termasuk ya masuk pada apa itu nama? Masuk pada interval penyelesaiannya ya. Demikian juga dengan pi, ini pi. Nah, sekarang yang membuat 2 cos 2x atau f aksen X sama dengan 0 ini. X sama dengan pi per 4. Jadi kalau ini dibagi 2, ini pi di sini. Ini 1/4 pi. Ini 1 atau pi per 4. Kemudian yang satu 3/4 ini. Ini 3/4 pi, ya. Sekarang orang mau lihat mana yang memenuhi, ya, mana yang memenuhi. Pengujian, ya, mana yang memenuhi. Nah, sekarang kita menguji. Sekarang kita ambil X sama dengan orang mau uji yang di interval ini 0 sampai pi per 4. Kita mau ambil misalkan X sama dengan yang ada di sini, jangan ambil pi per 4, ini batasnya itu deviasi sama dengan 0 di sini. Ambil kalau 30 derajat itu berapa pi? 1/6 pi, kan? 1/6 pi. Ada di antara sini itu 1/6 pi. Dari 0 sampai pi 4. X sama dengan 1/6 pi. Maka f aksen X. Nah, f aksen 1/6 pi. F aksen 1/6 pi sama dengan mana itu? Masih. Ya, masuk di sini. 2 kali kosinus 2 kali 1/6 pi sama dengan berapa ini? 2 kosinus berapa? 1/3 pi. 2 kosinus 1/3 pi. Kosinus 1/3 pi ya berapa nilainya? Kalau pi kan setara dengan 180, berarti bagi 3 60 derajat. Kosinus 60 derajat berapa? Kosinus 60 derajat sama dengan 1/2 ya, 1/2. Jadi sama dengan ini sama dengan 2 kali 1/2 sama dengan 1 ya. 1 itu dia lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Berarti ini lebih dari 0. Jadi f aksen X lebih dari 0. Jadi untuk selang di sini f aksen X lebih dari 0. Semua nilai yang ada di sini dia punya hasil f aksen X nya lebih dari 0. Sekarang cuma ambil salah satu, yaitu 1/6 pi. 1/6 pi mewakili semua titik yang ada di sini.
ya. Dia lebih dari 0. Ya, jadi f aksen lebih dari 0. Kemudian, orang ambil titik yang ada di sini. Ambil juga di tengah-tengah ini. Ini berapa derajat di sini? 1/2 pi itu, 1/2 pi. Jadi ambil x sama dengan 1/2 pi. Orang betul studi yang ada di tengah-tengah ini. Karena DP batas ini dan ini. Maka kita dapati f aksen 1/2 pi. Terus kita sambungkan. Ini juga sama dengan kita sambung. Bawah ya. Sama dengan 2 kosinus 2 kali 1/2 pi. 1 pi. Nah, kosinus 180 derajat kosinus pi. Kosinus 180 derajat. Berapa pi lagi? Bukan. Nilainya sama dengan negatif 1. Negatif 1. Jadi sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kalau negatif 2 dia lebih atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Ini kurang dari 0. Jadi f aksen 1/2 pi kurang dari 0. Jadi pada interval ini yang diwakili oleh titik 1/2 pi, ini ternyata f aksen x-nya kurang dari 0. Otomatis sini biar orang nak cari, pasti di sini akan dapat f aksen x lebih dari 0. Ya, pasti itu. Ya, pasti itu. Kalau kamu cari pasti mendapat itu. Ya, ambil berapa misalkan? Berapa misalkan? Nanti juga kamu cari itu, yang penting setahu. Kamu ambil misalkan di sini 5/6 pi. 5/6 pi atau sama saja dengan berapa derajat? 150 derajat. Ya, 150 derajat. Ambil x sama dengan 5/6 pi. Maka pasti dia mendapat f aksen x lebih dari 0. Jadi orang sudah pilih interval, orang tinggal mau menuliskan kesimpulan. Jadi di sini kalau dia lebih dari 0 berarti fungsi yang ada di interval ini naik. Dari pi per 4 sampai 3/4 pi fungsinya turun. Dari 3/4 pi sampai pi fungsinya naik lagi. Kesimpulan. Jadi fx adalah fungsi naik pada interval. Ada 2 interval tuh. Jadi menuliskan interval begini. Jadi fx adalah fungsi naik pada interval. Kalau tadi 0 dia termasuk dong. Jadi pakai kurung siku. Koma. Itu 1/4 pi dia tidak masuk. Dia tidak masuk pada interval. Karena apa? Kan di 1/4 pi itu sama dengan 0. Bukan lebih dari 0. Dia kan sama dengan 0. Jadi dia tuliskan 1/4 pi tapi bentuk seperti ini. Jadi DP beda. Kalau ini berarti 0 termasuk. Kalau ini 1/4 termasuk pada interval itu. Boleh pahami? Nah, digabung dengan ini buka kurung biasa 3/4 pi. Ini masuk. Begitu. Atau orang tulis begini ya. Orang juga tulis begini, boleh begini. X. Jadi karena ini masuk lebih dari sama dengan 0, enggak? Tapi ini kurang dari sama dengan 1/4 pi. Beda tuh begini. Kalau lebih dari sama dengan berarti itu 0 termasuk. Tapi kalau begini itu 1/4 enggak termasuk. Toh? Gabung dengan x lebih dari ini 3/4
P kurang dari sama dengan P. Itu yang pertama. Kemudian Fx adalah fungsi turun pada interval ini. Tadi jadi dua-duanya masuk sini. Berapa tadi? 1/4 T, 3/4 T. Atau kalau kamu suka tulis dalam bentuk lain, ini X lebih dari 1/4 T kurang dari 3/4 T. Begitu, ya. Nah, jadi silakan kamu kerjakan di buku, foto, kirim di grup. Ini Aldi Katuk, belajar tatap muka. Ini namanya Nadia Kumois, malo-malo tutup muka. Berikut ini namanya apa nama ini? Catherine Pamaruntuan. Ya. Ini Ananda Rumambi. Terus Dea Runtukahu. Dorang tamu ini kelas 12 IPA 4. Ini Eunike Pesik. Berikut Charles Rondonubu. Ini dia Judea Umbas dan Yosua apa? Tauran. Yosua Tauran. Berikut Gracia Ratumbuisang. Orang Tataran soalnya mana? Anggriani Gerungan. Mantap. Dan ini Bapak Tulung. Jangan lupa like, comment and subscribe, and share. Mantap. Wih.